Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 151. Oke lah, gak usah banyak mang-mimeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Batuan berwarna hijau yang tampak biasa saja sebenarnya memiliki beberapa garis yang cukup aneh. Jika batu itu dilihat di bawah sinar matahari, maka seseorang akan bisa menemukan cairan kental yang ada di dalamnya. Tatapan mata dari Xiaoyan terus melihat pada batu berwarna hijau yang akhirnya dia menghela nafas dengan lembut. Karena itu merupakan sesuatu yang dicari oleh Xiaoyan. Dia segera mengambil batu berwarna hijau ini sambil sedikit mengguncangnya dan melihat ada bagian terdalam dari batu itu yang membuat Xiaoyan mengatakan, sebenarnya ini memang esensi giok mati rasa surgawi. Benar-benar layak menjadi pegunungan 10.000 obat. Di tempat ini aku bisa menemukan barang-barang yang sangat langka. Setelah berkata seperti itu, Xiaoyan pun memasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya, dia berbalik menuju ke arah Xian yang hingga detik ini terus setia menunggu Xiaoyan. Xian buru-buru melompat dari tempat duduknya, lalu berkata, "Xiaoyan, apakah kau sudah menemukannya?" Sambil tersenyum, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sementara Xian dengan penuh semangat, dia kembali bertanya, "Kapan kau akan meninggalkan tempat ini?" Ekspresi Xiaoyan kini telah berubah menjadi cukup serius dan kemudian dia menjawab, "Untuk sementara aku akan tetap di sini dan bantu aku menemukan sebuah ruang rahasia karena aku baru menyiapkan beberapa hal." Xian hanya bisa mengangguk kepada Xiaoyan. Segera setelah itu dia mengajak Xiaoyan ke dalam sebuah ruang batu yang sangat tersembunyi dari lokasi ini. Xiaoyan segera memasuki ruang batu itu dan dia pun memberikan pesan pada Xian, "Jangan biarkan siapapun untuk mengganggu diriku sebelum aku keluar." Xian mengangguk sambil mengatakan, "Kau tenang saja." Setelah mendapatkan jawaban dari Xian, Xiaoyan pun buru-buru menutup rapat ruang batu karena dirinya akan segera melakukan pemurnian terhadap bahan-bahan yang telah dia dapatkan, dan Xiaoyan ingin mencoba apakah dia bisa naik ke level alkemis tingkat ke-8. Xiaoyan segera mengambil posisi duduk bersila, dirinya juga menutup mata, dan hal ini berlanjut selama setengah jam hingga akhirnya Xiaoyan kembali membuka matanya. Dia melambaikan tangan dan 3 kotak giok telah muncul di hadapan Xiaoyan. Dari 3 kotak giok yang telah muncul itu, 2 diantaranya adalah inti sumsum jiwa dan juga pil serum jiwa. Yang perlu dilakukan oleh Xiaoyan adalah menggabungkan inti sumsum jiwa dan juga pil serum jiwa dengan esensi giok mati rasa surgawi. Barulah saat itu bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan spiritual dari Xiaoyan. Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada esensi giok mati rasa surgawi. Dirinya segera mengeluarkan api hijau yang kemudian melilit bahan tersebut. Xiaoyan membakarnya selama 30 detik yang akhirnya esensi giok mati rasa surgawi itu kini telah pecah. Cairan yang ada di dalamnya pun secara samar-samar telah menyebarkan sebuah aroma yang cukup harum. Xiaoyan buru-buru menurunkan suhu dari api surgawinya yang kemudian masih terus melakukan pembakaran pada cairan berwarna putih kental yang juga menyebarkan aroma yang amis. Hanya dalam beberapa menit, Xiaoyan benar-benar telah memisahkan aroma amis dari cairan putih kental itu. Selanjutnya, Xiaoyan pun menggabungkannya dengan 2 bahan yang lain. Setelah ketiga bahan telah tercampur, Xiaoyan bisa melihat bahwa sebenarnya volume dari inti sumsum jiwa kini telah meningkat. Namun Xiaoyan merasa tidak puas karena inti sumsum jiwa warnanya kini telah berbintik, dan hal itu bisa dianggap sebagai produk yang gagal. Namun Xiaoyan tidak menyerah. Dirinya terus melakukan percobaan. Setelah 11 kali mengalami kegagalan, pada akhirnya Xiaoyan benar-benar berhasil melakukan penyempurnaan yang cukup sempurna. Warna dari inti sumsum giok kali ini telah berubah menjadi warna hijau yang cukup cemerlang, dan Xiaoyan kemudian memasukkannya ke dalam botol giok sambil memegang dan juga memandangi botol giok tersebut. Xiaoyan pun berkata, selanjutnya ini akan menjadi hal yang paling penting. Untuk bisa mendapatkan api 3000 yang membakar, aku harus berhasil apapun yang terjadi. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan segera meminum inti sumsum jiwa yang telah dia sempurnakan
yang dalam sekejap saja Xiaoyan bisa mendengar suara dengungan yang cukup hebat di dalam kepalanya. Kekuatan spiritual yang ada di antara alis dari Xiaoyan kali ini juga telah meningkat. Hal itu pun bergejolak hingga menimbulkan sebuah rasa sakit yang luar biasa. Seolah-olah pikiran dari Xiaoyan kali ini akan segera meledak. Di dalam hati Xiaoyan cukup terkejut dan dia tidak terlalu berani gegabah untuk saat ini. Xiaoyan memfokuskan pikirannya setelah perubahan telah terjadi di dalam tubuhnya. Inti sumsum jiwa yang terlihat jinak kini telah berubah menjadi cukup panas dan juga membara setelah memasuki tubuh Xiaoyan. Hal itu segera menguap, kemudian berubah menjadi asap hijau tua yang dengan cepat mengalir ke seluruh tubuh dari Xiaoyan. Hal ini segera bercampur dengan kekuatan spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Xiaoyan pun bisa merasakan sebuah energi yang luar biasa menakutkan dengan cepat bergabung dengan jiwanya. Seolah-olah jiwa dari Xiaoyan saat ini telah diberikan sebuah vitamin khusus. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, rasa sakit luar biasa pun terus berkembang di antara alis dari Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa inti sumsum jiwa memiliki efek penguatan yang benar-benar luar biasa. Hingga detik ini, Xiaoyan terus bisa menyaksikan dan juga merasakan bahwa sebenarnya kekuatan jiwa miliknya terus berkembang dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Hal ini membuat Xiaoyan kemudian berkata di dalam hati, sebenarnya ini akan segera meledak. Dan benar saja, bung! Suara ledakan pun terdengar dari dalam kepala Xiaoyan. Hal itu membuatnya pusing luar biasa. Bahkan tatapan mata dari Xiaoyan seolah-olah telah buta karena ada cahaya yang sangat terang di dalam penglihatan Xiaoyan kali ini. Situasi aneh semacam ini berlanjut untuk waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berangsur-angsur menjadi lebih baik. Xiaoyan telah pulih dari kesadarannya dan rasa sakit yang luar biasa kali ini juga telah melemah. Namun Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Namun hal itu masih belum maju ke dalam apa yang disebut dengan kondisi jiwa. Merasakan hal ini, Xiaoyan pun segera bergumam, apakah sebenarnya inti sumsum jiwa tidak lagi memiliki sebuah pengaruh? Xiaoyan merasa cukup menyesal jika dirinya benar-benar tidak dapat masuk dalam kondisi jiwa. Maka dia tidak akan pernah bisa memperbaiki pil obat tingkat ke-8. Tepat ketika Xiaoyan memikirkan hal ini, dirinya tiba-tiba saja bisa merasakan energi alam yang ada di sekitarnya terseret oleh sesuatu yang aneh. Hal ini pun secara gila-gilaan mengalir menuju ke dahi Xiaoyan. Melihat hal ini, Xiaoyan merasa cukup senang, yang kemudian dia berkata, sebenarnya hal ini memang berguna. Aura spiritual yang ada di dahi Xiaoyan sekarang telah kembali melonjak, dan hal itu benar-benar menyatu dengan jiwanya. Selama penggabungan seperti ini, Xiaoyan seolah-olah telah berendam di dalam pemandian spiritual yang cukup hangat. Dia bisa merasakan sebuah perasaan yang cukup nyaman ketika kekuatan spiritual di dalam tubuhnya terus meningkat. Meskipun begitu, Xiaoyan masih tidak bisa merasakan bahwa dia akan masuk ke dalam kondisi jiwa. Penyerapan dari kekuatan spiritual alami berlangsung selama hampir 1 jam, yang kali ini membuat kekuatan spiritual di dalam tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi lebih kuat berkali-kali lipat. Hal ini sampai-sampai menyebar di seluruh ruang batu dan akhirnya menerobos ruang batu ini sendiri, kemudian berhamburan di langit di atas pegunungan ini. Kekuatan spiritual milik Xiaoyan yang telah menyebar di langit menarik seluruh perhatian dari binatang ajaib yang ada di gunung. Hal itu dalam sekejap saja membuat binatang ajaib ini terlihat tampak ketakutan. Xiangshan yang berada di luar dari aula batu juga cukup terkejut karena terjadinya perubahan yang secara tiba-tiba. Tatapan matanya kemudian melihat pada ruang batu tempat di mana Xiaoyan berada. Xiangshan pun segera mengatakan, apakah ini yang disebut dengan aura spiritual? Kabarnya, hal semacam ini hanya bisa diserap oleh beberapa alkemis yang telah maju ke tingkat ke-8. Tidak terduga bahwa si kecil Xiaoyan itu benar-benar tidak berbohong, karena dirinya memang telah bisa naik ke tingkat ke-8. Raut wajah dari Xiangshan dipenuhi dengan kegembiraan. Jika Xiaoyan benar-benar maju menjadi alkemis tingkat ke-8, maka Xiangshan
akan bisa mendapatkan bantuan dari Xiaoyan. Bahkan di seluruh benua Doki ini, tidak banyak seseorang yang menjadi alkemis tingkat ke-8. Hal itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang cukup langka. Selanjutnya, Xiaoyan pun berteriak pada seluruh binatang ajaib yang ada di pegunungan. Kalian para jabingan-jabingan, dengarkan aku. Kejar siapapun yang muncul dalam radius 50 km dari tempat ini. Mendapatkan raungan seperti itu dari Xiaoyan, banyak binatang ajaib segera menganggukkan kepala mereka yang kemudian mereka pun segera menyebar. Xiaoyan memerintahkan mereka semuanya untuk berjaga karena dia cukup paham dengan kemunculan aura spiritual yang besar akan menimbulkan sebuah keributan. Dan Xiaoyan yang saat ini juga berada di dalam masa kritis, apakah dirinya benar-benar bisa naik tingkat atau tidak. Maka dari itu, Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan satupun orang mengganggu Xiaoyan. Di dalam ruangan batu, Xiaoyan terdiam karena dirinya tidak banyak membuat kemajuan, yang akhirnya Xiaoyan hanya bisa menyerah. Meskipun kekuatan spiritual di dalam tubuhnya telah benar-benar meningkat mencapai tahap yang sangat menakutkan, namun Xiaoyan masih tidak bisa naik ke dalam kondisi jiwa. Hal ini membuat raut wajah dari Xiaoyan telah berubah menjadi cukup jelek, seolah-olah dirinya akan gagal dalam kondisi jiwa tersebut. Xiaoyan berpikir, kemudian berkata, sebenarnya apa yang telah hilang? Aku merasa cukup janggal dengan hal ini. Aku benar-benar membutuhkan sebuah arah. Baru saja Xiaoyan berkata seperti itu, sebuah cahaya tiba-tiba saja melintas di dalam pikirannya. Dan kemudian Xiaoyan kembali berkata, itu benar, tidak ada metode pelatihan spiritual yang bisa memberikan arahan. Namun diriku masih memiliki kata-kata mantra itu. Aku akan mencobanya. Apakah kata-kata mantra efektif dalam hal ini? Xiaoyan kembali menutup matanya, yang kemudian dirinya pun menggumamkan kata-kata mantra. Batas jiwa, tutup roh surgawi, serap tempah roh jiwa. Batas jiwa, tutup roh surgawi, serap tempah roh jiwa. Batas jiwa, tutup roh surgawi, serap tempah roh jiwa. Ketika Xiaoyan menggumamkan kata-kata itu di dalam hatinya, tiba-tiba saja kekuatan spiritual yang ada di dahi Xiaoyan kali ini telah kembali bergejolak dan terlihat seperti ada sesuatu yang secara bertahap akan terbentuk. 8 hari telah berlalu, fenomena yang tidak biasa dari kekuatan spiritual milik Xiaoyan secara bertahap telah menghilang, dan ruang batu dari tempat Xiaoyan berada kini telah kembali menjadi cukup sunyi. Xian yang berjaga di luar, dia pun mondar-mandir karena merasakan kecemasan di dalam hatinya. Hingga detik ini, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk segera keluar. Hal itu membuat Xian bergumam, kenapa Xiaoyan masih belum keluar? Dikabarkan bahwa alam pil ini akan segera ditutup. Tepat ketika Xian bergumam seperti itu, tiba-tiba saja, boom! Sebuah suara yang menggetarkan jiwa telah bergema dari dalam ruang batu milik Xiaoyan. Bahkan langit-langit dari ruang batu itu sendiri kini telah berubah menjadi retakan yang cukup besar. Kekuatan spiritual yang agung dari seorang Xiaoyan pun tersapu dan kini telah menyebar menjadi sebuah gelombang spiritual yang sangat menakutkan. Ekspresi dari Xiaoyan yang ada di luar aula batu tiba-tiba saja berubah ketika dia merasakan kekuatan spiritual yang sangat mengerikan. Tatapan mata Shock ini juga terlintas ketika melihat pada ruang batu milik Xiaoyan, yang kemudian Xiaoyan berkata, apakah Xiaoyan benar-benar berhasil? Binatang ajaib yang ada di seluruh pegunungan ini, mereka terlihat sangat ketakutan setelah merasakan gelombang kekuatan spiritual yang agung dari Xiaoyan menyebar ke seluruh tempat ini. Tanpa sadar, binatang spiritual itu pun tubuhnya gemetaran. Tatapan mata dari Xiaoyan terus melihat pada cahaya yang tidak terlihat di langit. Hal itu memancarkan kekuatan spiritual yang benar-benar perkasa. Sampai-sampai di dalam hati Xiaoyan juga merasa sedikit ketakutan. Xiaoyan pun kemudian berkata, Xiaoyan ini sangat kuat karena dia benar-benar mampu menembus ke tingkat ke-8. Bocah ini memang tidak bisa dipercaya. Selama dalam beberapa menit kekuatan spiritual dari Xiaoyan yang tadinya terus mengalir di langit, kini telah berangsur-angsur menghilang. Di saat yang sama, sosok manusia samar yang mirip dengan Xiaoyan langsung terlihat oleh Xiaoyan. Hal itu membuat Xiaoyan segera berkata, apakah sebenarnya itu adalah jiwa Xiaoyan?
Sesuatu seperti jiwa itu terlalu ilusi dan tidak jelas bagi para ahli di seluruh benua. Karena kekuatan spiritual tidak berwarna dan juga tidak terbentuk, maka dari itu seseorang akan mengalami kesulitan untuk bisa mendeteksi dan juga menanganinya. Dan sangat sedikit orang yang bisa melihat kekuatan jiwa dari orang lain berbentuk manusia. Bahkan hal itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah bisa dicapai oleh seorang elit Gaosun. Jiwa dari Xiaoyan yang ada di langit pun menundukkan kepalanya dan dia melihat pada ruang batu di bawah sana, di mana tubuh fisik dari Xiaoyan secara perlahan melangkah di udara yang kosong. Hal ini berjalan menuju jiwanya yang ada di langit. Di sisi lain, jiwa dari Xiaoyan yang ada di langit juga langsung bergerak menuju tubuh fisiknya. Dalam sekejap saja, tubuh jiwa itu pun menyusut yang kemudian masuk ke dalam dahi dari tubuh fisik Xiaoyan. Hal ini membuat tubuh fisik Xiaoyan pun langsung gemetar. Xiaoyan berdiri di langit untuk beberapa saat sebelum akhirnya dia membuka matanya. Tangan dari Xiaoyan tiba-tiba saja membentuk sebuah segel. Segera setelah itu kekuatan spiritual yang cukup perkasa kembali dikeluarkan dari dalam dahinya, kemudian berubah menjadi tangan spiritual di atas kepala Xiaoyan. Sambil melihat pada Xiongxian yang ada di bawah sana, Xiaoyan pun berkata, "Kakak Xiongxian, coba terima serangan dari jejak tangan spiritual milikku." Mendapatkan perkataan seperti itu dari Xiaoyan, Xiongxian tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Hahaha, baiklah." Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan pun melemparkan tangan spiritual menuju ke arah Xiongxian. Sementara Xiongxian kali ini juga telah bersiap untuk menghadapi tangan spiritual milik Xiaoyan menggunakan tinju besinya. Akhirnya, tinju milik Xiongxian sekarang telah benar-benar bertabrakan dengan tangan spiritual milik Xiaoyan. Namun riak energi yang diharapkan kali ini tidak muncul. Meskipun begitu, ekspresi wajah dari Xiongxian telah berubah menjadi sangat jelek. Dirinya kali ini bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa dan juga pusing di dalam kepalanya. Sampai-sampai tubuh dari Xiongxian terdorong 2 langkah mundur. Tatapan mata dari Xiongxian dipenuhi dengan kejutan yang kemudian dia berkata, apakah sebenarnya ini merupakan serangan spiritual? Meskipun serangan spiritual itu tidak membuat tubuh fisik mengalami luka, namun jika jiwa seseorang tidak kuat, hal itu akan langsung dihancurkan oleh kekuatan spiritual ini. Maka dari itu, yang disebut dengan kekuatan spiritual tidak akan pernah bisa dihadapi dengan tubuh fisik ataupun sebuah doki. Sambil terdiam, Xiongxian berkata di dalam hati, ada desas-desus bahwa para alkemis dari zaman kuno merupakan orang-orang yang bahkan sangat ditakuti oleh beberapa ahli yang melatih doki tingkat tinggi. Karena sebenarnya serangan spiritual itu memang sangat sulit dideteksi dan juga dipertahankan. Namun para alkemis saat ini tampaknya telah kehilangan metode untuk pelatihan semacam ini. Oleh karenanya, kebanyakan dari mereka harus mengandalkan doki di dalam tubuhnya ketika bertarung dengan orang lain. Kenapa Xiongxian memiliki pemahaman seperti ini? Karena ketika alam pil masih berada di puncaknya saat itu, Xiongxian telah mengikuti seorang guru alkemis yang cukup terkenal. Oleh karenanya, dia memiliki sebuah pemahaman tertentu yang berkaitan dengan alkemis. Xiaoyan yang ada di langit secara perlahan turun ketika melihat Xiongxian terdiam. Yang kemudian Xiaoyan bertanya, kakak Xiongxian, apakah kau baik-baik saja? Xiongxian tersadar setelah mendengar suara dari Xiaoyan, yang kemudian dia mengangkat kepalanya sambil menatap Xiaoyan penuh kejutan. Jiwa dari Xiongxian kini merasa cukup ketakutan di hadapan dari Xiaoyan. Namun dia segera menekan hal itu, kemudian bertanya, Xiaoyan, aku bisa merasakan sebuah perubahan di dalam dirimu, dan sepertinya kau memang telah berhasil maju menjadi alkemis tingkat ke-8. Serangan spiritualmu barusan benar-benar sangat kuat. Jika aku memiliki kekuatan yang lemah, kemungkinan kesadaranku akan langsung dihancurkan di bawah serangan spiritual milikmu. Menanggapi perkataan dari Xiongxian, Xiaoyan hanya tersenyum, yang kemudian dia menarik nafas dalam-dalam karena Xiaoyan bisa mengetahui bahwa sebenarnya Xiongxian merasa cukup ketakutan dengan dirinya. Di seluruh benua doki ini yang disebut dengan kekuatan adalah penguasa sesungguhnya. Tidak lama kemudian Xian pun muncul dari dalam aula batu yang kemudian dia segera berkata,
Xiaoyan, akhirnya kau keluar juga." Sambil memandangi Xian dan juga tersenyum, Xiaoyan bertanya, "Sudah berapa lama aku melakukan retreat?" "Hampir 8 hari. Jika kau sedikit terlambat, maka alam pil ini akan segera ditutup. Dan pada saat itu, kau juga akan kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan kompetisi final. Sudah 8 hari. Jika begitu, masih ada 1 hari lagi. Dan aku harus bergegas untuk keluar dari tempat ini." Xiaoyan segera mengeluarkan peta dari dalam cincin penyimpanan untuk melihat di mana titik keluar dari alam pil ini. Yang kemudian Xiaoyan berkata, "Aku sudah mengumpulkan seluruh item tugas. Yang perlu aku lakukan saat ini hanyalah bergegas menuju pintu keluar dari alam pil. Bagaimana dengan kalian berdua?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Xiaoyan, Xian pun segera menjawabnya, "Untuk sementara kami akan mengikuti dirimu. Namun ada anggota dari Menara Pil yang akan menjaga pintu keluar dari alam pil ini. Oleh karenanya, pada saat itu kau hanya bisa pergi sendirian. Sementara kita berdua akan tinggal sementara di tempat ini dan memikirkan cara untuk bisa keluar dari alam pil." Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya dan dia tahu dengan kemampuan dari Xian yang bisa menerobos ruang dimensi, tidak sulit bagi dirinya untuk keluar dari alam pil ini. Xiaoyan segera berkata pada Xian dan juga Xiongxian, "Jika begitu, ayo kita segera bergerak karena masih ada jarak yang cukup jauh dari tempat ini menuju pintu keluar dan kita harus bergerak secepat mungkin sebelum pintunya tertutup." Xian tiba-tiba saja membuka tangannya. Ada sebuah cincin kini telah muncul yang kemudian dia berkata pada Xiaoyan, "Namun sebelum kau melakukan hal itu, dirimu harus menyimpan hal ini." Xiaoyan melihatnya dengan cukup kaget sambil berkata, "Sebenarnya itu adalah..." Sementara Xiongxian yang ada di belakang pun ini langsung terbatuk, kemudian berkata, "Apakah di dalam cincin itu berisi seluruh bahan obat langka yang ada di dalam aulaku?" Xiaoyan hanya terdiam. Kemudian tatapan matanya melihat pada Xian yang kali ini tersenyum dengan cukup licik. Xiaoyan tidak menyangka Xian yang merupakan nenek kecil ini memang telah melakukan perampokan terhadap seluruh harta dari Xiongxian. Pada akhirnya, Xiaoyan hanya bisa menerima cincin pemberian dari Xian yang kemudian menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Selanjutnya tatapan mata Xiaoyan melihat pada Xiongxian lalu berkata, "Apakah kakak Xiongxian juga akan mengikutiku?" Xiongxian pun kali ini segera menjawabnya, "Ya, diriku ini masih harus bergantung pada nenek kecil ini jika ingin keluar dari alam pil. Selain itu, aku juga akan menjadi pengawal dirimu karena aku takut jika kau kembali bertemu dengan orang berjubah hitam yang saat itu akan mencelakaimu." Xiaoyan hanya tertawa kemudian mengatakan, "Kalau begitu, kemungkinan aku akan merepotkan kakak Xiongxian. Karena semuanya sudah siap, mari kita berangkat." Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Xiongxian segera tertawa, kemudian berkata, "Terbang sendiri adalah sesuatu yang sangat merepotkan." Tiba-tiba saja, Xiongxian pun mengeluarkan suara peluit yang cukup panjang. Dalam sekejap saja, suara teriakan dari burung ini telah bergema di pegunungan 10.000 obat. Sosok burung raksasa ini telah muncul dan berputar-putar di atas pegunungan. Xiongxian pun melambaikan tangannya pada Xiaoyan dan juga Xian sambil berkata, "Ayo kita pergi. Binatang burung misterius ini sangat cepat. Selain itu, juga akan menghemat waktu dari kita." Setelah mengatakan hal ini, Xiongxian segera melompat pada burung itu yang disusul oleh Xiaoyan dan juga Xian. Burung raksasa segera mengeluarkan suara teriakan yang kemudian mengepakkan sayapnya dalam waktu yang cukup singkat. Hal itu segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah utara. Dalam perjalanannya menuju arah utara yang merupakan titik dari pintu keluar dari alam pil ini, Xiaoyan bisa melihat banyak para alkemis di bawah juga berbondong-bondong. Tatapan mata banyak orang yang ada di bawah sana terlihat cukup iri ketika melihat pada Xiaoyan yang terbang menggunakan binatang burung ajaib. 1 hari pun telah berlalu. Xiaoyan yang ada di atas burung kali ini bisa melihat ke depan sana ada sepetak panggung yang berwarna putih dan sudah banyak orang berkumpul di tempat itu yang membuat Xiaoyan kemudian berkata, sebenarnya itu merupakan pintu keluar dari alam pil. Binatang burung misterius ini bergerak mendekati tempat itu yang kemudian berputar-putar di langit sambil mengeluarkan suara teriakan
yang bergema di seluruh tempat ini. Teriakan dari burung tersebut membuat seluruh orang yang ada di bawah sana segera melihat ke arah langit. Dengan penuh keheranan, kelompok dari Xiaoyan akhirnya bergegas turun dan mendarat di alun-alun putih. Banyak tatapan mata terfokus pada kemunculan kelompok dari Xiaoyan, sementara kelompok Xiaoyan sendiri tidak peduli dengan banyaknya tatapan mata yang mengarah pada dirinya. Mata dari Xiaoyan menyapu seluruh tempat ini yang kemudian dia melihat Zhao Ying sedang berdiri di dekat dari Song King. Tatapan mata cantik dari Zhao Ying ini langsung terfokus pada Xiaoyan yang telah muncul di tempat ini. Ketika dia melihat bahwa Xiaoyan baik-baik saja, Zhao Ying hanya bisa menarik nafas dengan lega. Sementara Song King yang ada di samping Zhao Ying pun raut wajahnya terlihat cukup malu, yang kemudian dia berkata, untungnya tidak ada yang terjadi apapun pada saudara Xiaoyan. Ying orang tua itu secara diam-diam menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mendorongku terlempar dengan paksa. Jika aku tidak bereaksi dengan cepat, kemungkinan kekuatan tersembunyinya akan mengambil nyawaku. Mendengar ucapan dari Song King itu, Zhao Ying hanya meliriknya. Sambil sedikit tersenyum, dia berkata, Senior Song King, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mereka yang tertinggal saat itu hanya menunggu kematian. Bagaimana bisa Ying menyalahkan dirimu? Meskipun Zhao Ying berkata seperti ini, namun di dalam hati dia benar-benar kecewa dengan sikap dari Song King. Orang ini adalah seorang pecundang sejati. Bukannya menyelamatkan Zhao Ying, malah kabur begitu saja. Dan Song King sekarang telah masuk dalam daftar hitam di dalam hati Zhao Ying. Tatapan mata Xiaoyan di kejauhan ini juga terfokus pada tubuh indah milik Zhao Ying. Dia segera mengerutkan kening karena bisa melihat raut wajah Zhao Ying tersenyum ke arahnya dengan penuh pesona. Xiaoyan bisa merasakan senyuman seperti ini cukup berbeda dari biasanya, dan Xiaoyan ini juga membalas tersenyum terhadap Zhao Ying. Detik berikutnya tatapan mata Xiaoyan melihat pada seseorang berjubah hitam yang duduk menyendiri di atas sebuah batu. Hal ini membuat Xiaoyan segera berkata, orang itu pastilah tetua Mugu. Tatapan mata dari tetua Mugu tiba-tiba saja juga melihat ke arah Xiaoyan. Dia sedikit tersenyum sambil berkata dengan lirih, bocah yang beruntung. Selanjutnya mata dari Xiaoyan beralih pada orang-orang tua yang menjadi peserta dari perkumpulan kuil ini, yang membuat Xiaoyan kemudian berkata, sepertinya para orang tua ini juga telah mengejar api 3000 yang membakar. Daya pikat dari api itu sendiri benar-benar sangat hebat untuk bisa mendapatkannya. Bahkan orang-orang tua dari generasi lawas, mereka telah membuang rasa malu untuk bersaing dengan generasi muda. Selanjutnya Xiaoyan masih terus mengamati tempat ini, yang kemudian dia melihat seorang wanita yang berasal dari klan Dan. Kemudian berkata, gadis muda yang bernama Dan Chen sebenarnya juga telah tiba di tempat ini. Sejak awal aku sudah menduga bahwa orang itu bukanlah gadis biasa. Pertama kali Xiaoyan bertemu dengan Dan Chen, dirinya tidak bisa melihat kekuatan spiritual milik gadis itu. Namun sekarang, setelah Xiaoyan menjadi alkemis tingkat ke-8, dia bisa dengan jelas melihat kekuatan spiritual di dalam tubuh Dan Chen. Yang membuat Xiaoyan cukup terkejut adalah kekuatan hisap yang luar biasa muncul di tubuh dari gadis itu. Dan kekuatan hisap seperti ini tidak menyerap kekuatan doki, sebaliknya menyerap kekuatan jiwa. Hal ini membuat Xiaoyan segera bergumam, kemampuan dari Dan Chen ini sedikit istimewa. Meskipun kekuatan spiritualnya luar biasa kuatnya, namun tubuh fisiknya sebenarnya cukup lemah. Mereka semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Tidak lama kemudian jumlah pesaing yang muncul di alun-alun telah menjadi sangat banyak. Bagaimanapun juga, mereka yang mampu bertahan di alam pil merupakan orang-orang yang cukup kuat. Tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada bagian tengah dari alun-alun ini. Di tempat itu sendiri ada sebuah ruang terdistorsi yang dijaga oleh seorang tetua yang berasal dari menara pil. Jika dilihat dari lencana yang ada di dadanya, tetua itu merupakan salah satu dari 8 tetua agung. Tidak lama kemudian tetua itu pun, yang sejak tadi menutup matanya, secara perlahan telah terbuka. Dirinya segera berkata dengan nada suara yang lemah, waktunya telah habis. Serahkan daftar obat milik kalian beserta dengan bahan-bahan obat yang telah kalian kumpulkan. Setelah itu, kalian bisa meninggalkan tempat ini dan berpartisipasi dalam kompetisi final
dari perkumpulan pil. Setelah mengatakan hal itu, tongkat dari tetua yang menjaga tempat ini pun dengan lembut dipukulkan pada ruang terdistorsi, yang dalam sekejap saja ruang terdistorsi itu pun menciptakan sebuah lubang spasial untuk keluar dari alam pil ini. Beberapa keributan segera terjadi, dan tidak lama kemudian seorang pria parubaya melangkah maju. Dia menyerahkan daftar obat dan juga ramuan obat yang sesuai dalam daftar tersebut. Melihat hal ini, sang tetua penjaga pun langsung menganggukkan kepalanya. Dan di saat yang sama, pria parubaya itu pun diperbolehkan untuk memasuki lubang spasial dan tubuhnya menghilang dengan cepat. Tidak lama kemudian, disusul oleh beberapa orang yang maju satu demi satu. Beberapa dari mereka sebenarnya telah gagal mengumpulkan bahan obat yang tertulis di dalam daftar. Hal ini membuat tongkat dari sang tetua tiba-tiba saja memberikan pukulan pada mereka, yang dalam sekejap saja membuat raut wajah dari orang yang gagal telah menjadi pucat. Zhou Yan yang sejak tadi terdiam kini segera menoleh pada Zhao Ying dan juga yang lainnya, karena mereka juga akan keluar dari tempat ini. Zhou Yan segera melihat pada Xian, kemudian berkata, "Xian, aku harus pergi dulu dan kita akan segera bertemu kembali di luar sana." Xian menganggukkan kepalanya, sementara Zhou Yan tersenyum. Dia pun merapikan jubahnya dan memberikan hormat pada Xiongzhan, kemudian pergi untuk memberikan daftar obat dan juga bahan yang telah dia dapatkan pada orang tua penjaga tempat ini. Melihat barang yang diberikan oleh Zhou Yan, tetua itu pun hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, yang kemudian dirinya segera berkata, "Masuklah, kau lolos dalam kompetisi final." Tidak butuh waktu lama, Zhou Yan pun segera melangkah masuk ke dalam lubang spasial. Akhirnya Zhou Yan telah lolos pada kompetisi final, dan dia sedikit lebih dekat dengan api 3000 yang membakar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan akan benar-benar mampu memenangkan kompetisi di dalam perkumpulan pil kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.